permasalahan hidup dia tuh sangat luar biasa. Di tahun 2021 ini, itu titik nol untuk jatuhnya dia punya karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Labe selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nah kawan parisamandia yang menyukai banget dan YouTube-nya di Wirantian Intan, sekarang saya datang lagi. Sekarang ini lagi rame-ramenya gosip, sahabat saya. Gosip tentang perselingkuhan. Jadi saya ini mau menerawang. Apa bener sih Nisa Sabian ada main dengan Ayus ya. Jadi sahabat saya, yang saya lihat Nisa Sabian ini lahir tanggal 23 Mei tahun 99, berarti unsur tanah. 23 berarti 77 api, berarti Mei itu 5, berarti itu kayu. Api, kayu. Saya kasih tahu bahwa dia ada hoki, dia oke. Tapi di tahun ini kurang begitu hoki. Akan banyak permasalahan. Sebenarnya dari tahun kemarin kehidupan dia, permasalahan hidup dia tuh sangat luar biasa. Di tahun 2021 ini, itu titik nol untuk jatuhnya dia punya karir. Jadi yang saya lihat, permasalahan ini akan menjatuhkan karir dia full, karena dia unsur tanah. Ayus ini lahir tahun 90 itu tahun logam, berarti tahun ini tahun logam ketemu logam ciong, berarti akan ada kehancuran buat dia, akan ada permasalahan di kehidupan dia, di karir dia, di rumah tangga dia. Memang di tahun ini akan membuat nama baik dia akan hancur, setelah itu karir dia akan jatuh luar biasa, rumah tangga dia pun akan pecah, yang saya lihat seperti itu. Tapi yang saya lihat dia masih ingin memperbaiki rumah tangga ini karena dia berpikir bahwa ada anak-anak dia. Seperti itu. Sedangkan istrinya kayaknya sudah menutup hati ini karena dia merasa saya sudah cukup sabar untuk menghadapi permasalahan ini. Yang saya lihat itu hubungan udah lama banget, bukan 2 tahun. Kalau yang diperkatakan 2 tahun, kalau jawaban saya sudah lama. Yang saya lihat hubungan ini udah lama. Sebelum tenar-tenarnya musik ini, band ini, mereka udah ada hubungan, yang saya lihat seperti itu. Tapi belum ada hubungan untuk keseriusan, cuman sebagai suka sama suka, mengagumi, saling mengagumi. Tapi setelah itu ada perjalanan yang merasakan mereka merasa cocok. Di situ saya lihat ada hubungan. Kalau dia ingin memiliki Ayu sih, sebenarnya jawaban saya sih enggak. Tidak ada rasa untuk memiliki itu, enggak. Tapi karena merasa perasaan ini sama-sama menyukai, saling mencintai, yang saya lihat untuk memiliki full belum ada di hati dia. Belum ada, tapi kesininya setelah permasalahan ini dari istrinya udah mulai tahu hubungan ini mulai semakin rasa ingin memilikinya semakin kuat, saya lihat. Kalau waktu-waktu hubungan itu enggak ada rasa hubungan mereka yang pengen, oh saya ingin memiliki Ayus untuk 100% buat dia, enggak. Tapi mungkin kira-kira di sekitar 1 tahun ini yang ada perasaan itu, karena dia selalu diserang dari istri dari Ayu, saya lihat itu serang atau selalu ditanya, selalu dikonfirmasi, selalu dia rasa, aduh kayaknya saya selalu yang bermasalah seperti itu, kok larinya ke remeh. Sebenarnya memang benar ada hubungan gitu loh, tapi dia mau mengelak tapi nggak bisa dielakkan. Jawaban saya itu tetap berjalan, bohong kalau nggak berjalan, tetap berjalan, tapi sedikit banyak menurun. Karir mereka, band mereka itu akan turun banget, akan jauh. Yang saya lihat tuh malah timbul kebencian. Kenapa? Karena satu, kan seorang Nisa ini kan seorang muslimah, dia suka menyanyikan lagu salawat, lagu apa. Dengan gosip dengan dia ada perselingkuhan dan diakui, ini kan membuat nama baik dia tuh jadi jelek.
Sedangkan dia seorang muslimah, kok bisa sih sampai begitu. Jadi penggemar dia sedikit banyak sangat-sangat kecewa, tidak menyukai dengan perilaku dia. Seperti itu yang saya lihat. Mulai main api, jujur dua-duanya lah. Nggak akan mungkin ada hubungan itu kalau nggak ada dua-duanya. Pasti dua-duanya. Karena mereka saling mengagumi, yang saya lihat saling mengagumi. Pertamanya tuh saling menyukai, mengagumi, bukan ada perasaan untuk untuk pacaran tuh nggak ada, tapi saling mengagumi. Mungkin melihat, waduh gue suka banget nih lihat kamu menyanyikan ini. Jadi ada merasa suatu yang sangat lebih yang dilihati oleh Ayus terhadap Nisa. Jadi saya lihat pertama-tama sih saling mengagumi. Tidak ada saya mengatakan, oh ini yang cowoknya yang memulai untuk untuk mendekati ceweknya, enggak. Sama-sama mengagumi, namanya sama-sama mengagumi, saat mengobrol pun cocok, mereka kan satu tim yang selalu berkomunikasi. Apalagi kan mereka punya band ini kan lumayan terkenal, jadi sering berkomunikasi, sering bertukar pendapat, setiap kali ada permasalahan, mereka sering pertemuan, yang saya lihat seperti itu. Jadi dari sering pertemuan ini, jadi tumbuh rasa menyukai, saling mengagumi. Setelah itu mereka ada ngobrol, merasa nyaman di saat yang si Ayusnya curhat dengan Nisa merespon dengan begitu sangat luar biasa. Saat Nisa lagi ada permasalahan, dia curhat sama Ayus, kayak lihat Ayus juga bisa memberi dia support yang sangat luar biasa. Disitulah tumbuh perasaan itu yang saya lihat. Yang saya lihat ada menikah siri. Yang saya lihat sih jujur sudah ada pernikahan. Tapi bukan sudah lama ya, yang saya lihat tuh baru-baru saja. Kalau dibilang pengen dua-duanya sih, semua laki-laki ya pasti ada pengen mau dua-duanya. Sama istri baik-baik saja, sama perselingkuhan juga baik-baik aja. Itu semua laki-laki maunya seperti itu. Yang bukan semua laki-laki yang baik-baik loh ya. Semua laki-laki yang punya main serong, berselingkuh biasanya sih pengen aman. Sama istri baik-baik aja, sama selingkuhan pun juga baik-baik aja. Itu biasa. Tapi yang saya lihat dari Ayus ini, pertama itu dia tetap pengen mempertahankan rumah tangga dia. Maunya dia ya udah. Maunya dia istrinya menerima, tapi istrinya tidak bisa menerima. Pertama-tama yang saya lihat istrinya curiga melihat gerak-gerik hubungan mereka ini. Terlalu sangat dekat. Setelah itu istrinya selidiki pelan-pelan. Dan istrinya juga melihat kok ini kayaknya sudah berlebihan. Saya lihat seperti itu akan terjadi perceraian. Karena istrinya sudah tidak kuat lagi. Ya istri mana sih yang tahan melihat suami berselingkuh dan punya anak. Kita punya anak, ya kan? Suami selingkuh di saat anak kita lagi tidur. Kita pasti meratapi tangisan. Melihat anak itu bisa menangis, apalagi anak lagi tidur. Boleh tanya semua istri-istri yang suaminya main serong. Saat anak lagi tidur, di situ saatnya hancur perasaan kita. Saat masih 1-2 tahun dia masih menerima. Waktu itu masih bisa menahan itu. Tapi saat sekarang dia enggak kuat. Kenapa? Karena melihat hubungan ini nih tambah semakin semakin menunjukkan bahwa ada hubungan mereka berdua ini. Yang saya lihat Nisa Sabian sekarang lagi down. Tidak menyangka kalau pembicaraan ini sangat heboh sekali berita ini. Dan dia tidak menyangka kalau ada dari pihak keluarga, dari pihak lawan dia yang membuka aib ini. Dia kira ini tidak akan terbongkar aib ini. Mungkin dia pikir hanya antaran mereka saja. Ternyata ini terbongkar luar biasa. Kalau faktor umur tidak ada pengaruh. Kalau cinta sama cinta, mau kakek udah umur 70 tahun pun kalau udah cinta sama istri muda pun tetap sayang. Tergantung situasi. Saat menjalankan rumah tangga itu baru akan kelihatan. Saat kita berpacaran ya pasti baik-baik aja. Semua itu kalau orang pacaran semua baik-baik. Yang tidak bagus saja jadi bagus semua. Tapi setelah kita berumah tangga, akan keluar semua perilaku dua-duanya. Dari laki-laki akan keluar, dari perempuan akan keluar. Ego itu akan ada. Yang saya lihat nanti ego itu akan keluar nanti. Di saat situlah mereka akan pecah. Jujur, saya lihat dari keluarga sebenarnya tidak menerima. Kenapa? Malu. Aib. Itu yang saya lihat. Tapi kalau itu pilihan mau apa lagi? Keluarga ya kita yang menjalani kan Ayus. Mereka berpikir begitu. Walaupun mereka tidak suka ya, mau tidak mau ya harus menerima. Karena itu pilihan, Ayus yang menjalani. Tapi jujur, mereka sebenarnya di dalam hati mereka tidak bisa menerima itu. Karena itu aib buat mereka.
Karena jujur, keluarga dari Ayus sedikit banyak sangat menyukai dengan istrinya Ayus. Kenapa? Jujur, dia menutupi aib ini sangat luar biasa. Tidak ada seorang perempuan bisa menutupi aib, dan dia tidak pernah menceritakan kepada keluarga dari pihak Ayus bahwa ini ada hubungan apa. Ternyata kan baru-baru aja, karena terbongkar aja. Terima kasih sahabat saya. Ini penerawangan saya. Ini saya jadi pelajaran penting ya. Oke. Buat sahabat-sahabat saya, ini penerawangan saya. Ini adalah, saya tidak menyudutkan siapa-siapa. Ini hanya penerawangan. Ini bisa benar, bisa tidak. Inilah penerawangan. Dan juga jujur, buat sahabat saya, ini adalah pengalaman hidup buat kita. Di saat karir kita lagi di atas, hati-hatilah. Banyak cobaan itu akan datang. Makanya waktu karir kita di atas, kita harus menjaga betul-betul supaya karir kita tetap di posisi yang aman. Dan ini ingat, pengalaman siapapun, jangan mengkhianati, jangan bisnis, pekerjaan, percintaan digabungkan. Mereka ini kan bisnis namanya. Bisnis dan percintaan tidak boleh. Kenapa? Akan hancur dua-duanya. Karir hancur, percintaan pun belum tentu bagus. Jadi kalau mau percintaan, pilih antara satu, antara cinta atau bisnis. Kalau hanya untuk bisnis, udah bisnis, buangkan cinta. Jadi partner harus partner bisnis, jangan ada perasaan cinta. Tapi kalau di partner bisnis kita ada merasa bahwa itu ada perasaan main cinta, kita ada main hati, lebih bagus milih hati, bisnisnya diselesaikan. Kenapa? Itu akan menghancurkan semuanya, menghancurkan karir, menghancurkan bisnis, menghancurkan semuanya. Jadi inilah sahabat saya, pengalaman hidup buat siapapun. Buat saya, buat teman-teman kita, untuk menjaga rumah tangga kita baik-baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.